Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Baik, saat ini kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia materi bab kedua di kelas 8, yaitu tentang iklan, sarana, komunikasi ya. Baik, pelajaran ini kita akan membahas tentang iklan, ada juga poster, ada juga slogan ya. Tapi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang iklan. Baik, kompetensi dasar. Kompetensi yang harus kita ketahui atau yang menjadi penilaian pengetahuan kita adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster, atau yang membuat bangga dalam dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi artinya kita harus bisa menumbuhkan sifat bangga juga memotivasi dalam kehidupan kita setelah kita membaca iklan. Yang kedua, 4.3, menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster, atau membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Jadi kita bisa menyimpulkan apa isi iklan, slogan, atau poster. Iklan. Pengertian iklan adalah pesan yang menawarkan sesuatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Ini menurut Renal Kasali ya. Jadi bukan hanya produk saja, bisa jasa atau hal-hal yang lain yang disampaikan kepada masyarakat atau khalayak banyak. Contohnya ini adalah contoh iklan produk ya dari Novo. Baik, fungsi iklan. Apa itu fungsi iklan? Iklan memberikan informasi atau berfungsi sebagai informing. Yang kedua, membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu setelah mendengar iklan. Mengingatkan orang lain atau pendengar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan daripada masyarakat banyak, baru memberikan nilai tambahan adding value ya, biasanya ini untuk produk supaya orang tertarik dalam membeli produknya. Baik, tujuan iklan. Yang pertama, memberikan informasi terhadap satu produk, baik itu jasa, barang, atau ide-ide lainnya. Yang kedua, upaya untuk menimbulkan citra yang baik atau rasa suka komunikasi atau penerima pesan iklan terhadap produk yang diiklankan. Yang ketiga, meyakinkan masyarakat atau penerima iklan atau pendengar tentang keberadaan suatu produk, membuat atau mempermudah konsumen mengetahui spesifikasi atau suatu produk, baik itu harga, fungsi, manfaat, dan lain-lain. Artinya kita memberikan informasi yang secara detail tentang produk yang akan diiklankan. Unsur-unsur iklan. Dalam unsur iklan minimal ada dua unsurnya, yaitu kalimat deskriptif. Deskriptif iklan berguna untuk menguraikan atau menjelaskan produk atau layanan yang diiklankan. Jadi dijelaskan secara detail apa itu produknya ataupun layanannya supaya orang tertarik ya. Baru kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini adalah sebuah kalimat bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang agar menggunakan produk ataupun layanan yang diiklankan. Jadi bersifat untuk mengajak. Baik, ciri-ciri iklan. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti atau saran bagi khalayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menunjukkan informasi utama yang dipentingkan ya. Yang keempat, menggunakan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Baik, syarat-syarat iklan. Iklan harus bersifat objektif dan jujur, jelas dan mudah dipahami, menarik perhatian orang banyak, tidak mengandung sara dan menyinggung pihak lain. Baik, inilah syarat-syarat iklan yang harus dipahami dalam membuat iklan ya. Jenis iklan berdasarkan sifatnya. Satu, iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya ini minumannya Orange nomor 1 di dunia. Jadi ini iklan produk yang ditawarkan supaya orang lain tertarik untuk membelinya. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang ditujukan untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan pembuat iklan ya. Contohnya ya, cara pencegahan virus COVID-19. Jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Contohnya yang pertama adalah media cetak. Baik, iklan cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dipublikasikan melalui media cetak seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya.
Jenis iklan berdasarkan media yang digunakan, yang pertama adalah iklan advertorial ya. Iklan advertorial ada jenis iklan yang dikemas seperti berita dengan bahasa penulisan jurnalistik. Artinya iklan ini menerangkan apa-apa saja yang dilakukan atau apa-apa saja yang bisa dilakukan dengan produknya. Contohnya di samping adalah The Jungle ya. Di sini kita lihat banyak tulisan-tulisan seperti jurnalistik. Tapi ini adalah salah satu iklan untuk menarik minat orang lain untuk bermain di The Jungle ini. Iklan display hampir sama seperti iklan kolom, namun mempunyai ukuran yang lebih besar gambar dan tulisannya dari kolomnya. Jadi ini ya lebih besar, lebih banyak gambar atau lebih banyak display atau produk yang ditampilkan daripada tulisan-tulisan yang dimaksudkan ya. Iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Jadi kita bisa lihat seperti contoh berikut. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari kita bersama-sama cegah penyebaran virus corona. Dengan melakukan kegiatan di rumah saja, nikmatilah waktu bersama keluarga. Jika ada kebutuhan yang mendesak, yang harus dilakukan di luar rumah, terapkanlah social atau physical distancing. Dengan menjaga jarak saat berinteraksi minimal 1 meter sebagai langkah memutus rantai penyebaran virus corona. Semoga bangsa Indonesia bisa segera keluar dari musibah ini. Ayo Indonesia, kita lawan virus COVID-19. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan. Jadi seperti iklan yang sebelumnya di iklan elektronik itu adalah contoh atau salah satu contoh sebagai iklan layanan masyarakat. Baik jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan pengumuman yang isinya menyampaikan pengumuman mengenai suatu peristiwa, kegiatan ataupun lainnya ya. Contohnya bisa pengumuman penerimaan peserta didik baru atau pengumuman penerimaan lowongan kerja ya. Iklan penerangan memberi penerangan tentang suatu hal. Dalam istilah lain, iklan jenis ini bisa juga disebut layanan masyarakat seperti yang tadi itu. Lalu iklan reklame. Iklan reklame isinya mempromosikan barang atau jasa yang hendak dijual untuk mencari keuntungan dan disampaikan berulang-ulang melalui media massa ya, seperti iklan produk yang bisa kita lihat di TV, baik di internet ya ataupun di surat kabar. Cara menulis iklan: gunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan efektif. Berikan nilai tambahan produk seperti garansi, pilihan warna, dan lain-lain. Gunakan gaya bahasa yang sesuai dengan target pasar. Kita harus mengetahui target pasar kita apa. Baru gunakan slogan yang mudah diingat calon konsumen dan lain-lainnya. Contoh slogan yang gampang, singkat, padat, dan gampang diingat oleh konsumennya. Baik, sampai di situ pembahasan kita tentang iklan
pertemuan berikutnya kita akan membahas slogan dan juga poster. Di iklan ini bisa kita temui di beberapa tempat atau hampir setiap hari kita bisa menemukan iklan di dalam kehidupan kita. Tapi melalui pembelajaran ini kita bisa menentukan jenis-jenis iklan, lalu isi iklan dan cara menulis iklan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.